pagi, nama saya Angelia Sabina dari kelas 12 MIPA 3, absen 7. Pada kesempatan ini, saya akan membuat makanan khas tradisional dari Sumatera Utara, yaitu mie gomak. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Untuk bumbu-bumbunya, di sini ada cabai, bawang putih, bawang merah, serai, kemiri, daun jeruk, kunyit, jahe, laos, dan juga andaliman. Bahan-bahan lainnya yaitu ada sayuran dan juga bahan pelengkap. Untuk sayurannya di sini ada daun bawang, tomat, labu siam. Untuk bahan pelengkapnya di sini ada daging dan juga ada telur. Untuk pembuatan kuahnya ada santan dan bahan baku utama kita adalah mie lidi. Alat-alat yang kita butuhkan ada pisau, sendok, garpu, talenan, ulekan, piring, 2 buah panci besar, panci kecil, wajan, blender, dan gelas ukur. Pertama, kita potong labu siam dengan cara dibelah 2. Lalu, setelah terbelah 2, dipotong lagi membentuk kotak-kotak kecil. Lalu, hasil dari potongan labunya akan seperti ini. Kedua, potonglah tomat dengan cara dibelah. Lalu, belah lagi dan potong kecil-kecil. Ketiga, potonglah daun bawang dengan bentuk yang sedikit menyerong. Inilah hasil dari potongan daun bawang dan juga tomat. Pertama, cincanglah daging ayam dengan ukuran yang kecil. Inilah hasil dari daging ayam yang telah dicincang tadi. Lalu nyalakanlah kompor yang di atasnya sudah ada panci berisikan air. Setelah itu masukkan telur secara satu persatu ke dalam panci. Tunggu hingga mendidih dan matang sekitar 30 menit. Lalu setelah mendidih dan matang, matikan kompor. Tunggu hingga tidak terlalu panas. Isi baskom dengan menggunakan air yang mengalir. Lalu masukkan telur satu persatu dari panci ke dalam baskom yang telah diisi air. Tunggu sebentar hingga dingin. Setelah telur mulai dingin, ambil telurnya. Lalu kita akan mengupas cangkang dari telurnya. Lakukan hal yang sama terhadap 3 telur yang lainnya. Inilah hasil dari telur yang sudah kita pisahkan dari cangkangnya tadi. Lalu isi air ke dalam gelas pengukur sebanyak 150 ml. Tuangkan ke dalam blender. Kedua, masukkan bawang putih ke dalam blender.
ketiga, masukkan bawang merah ke dalam blender. Lalu masukkan jahe, kunyit, dan kemiri. Lalu masukkan cabai. Nyalakan blender dengan kecepatan 1. Setelah bumbunya tercampur, kita matikan blendernya. Pertama, kita nyalakan kompor untuk merebus air. Setelah air mendidih, masukkan mie lidi ke dalam panci. Tunggu hingga mie mulai melayu. Setelah mie mulai melayu, kita bisa mengaduk-aduk mie-nya. Setelah 30 menit dan mie sudah matang, matikan kompornya. Setelah itu, angkat mie dan aliri dengan air keran yang mengalir, diisi sampai penuh. Lalu pisahkan mie dari air menggunakan saringan. Sekarang kita akan menumis bumbunya. Masukkan sebanyak 3 sendok makan minyak ke dalam wajan. Tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbunya untuk segera ditumis. Masukkan bumbu lainnya yaitu laos, sereh, daun jeruk, dan diaduk-aduk hingga merata. Ambil andaliman sejumput, lalu diulek hingga halus. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah kita cincang tadi ke dalam wajan yang sudah berisi bumbu-bumbu. Masukkan sebanyak 1000 ml air ke dalam wajan. Lalu masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam wajan dan diaduk-aduk hingga merata. Masukkan santan ke dalam wajan juga. Aduk-aduk santannya hingga merata dan jangan sampai santannya pecah. Andaliman yang sudah kita ulek tadi diambil sebanyak sendok makan, lalu masukkan ke dalam wajan dan diaduk-aduk. Ambil daun bawang yang sudah diiris-iris tadi dan masukkan semuanya ke dalam wajan. Setelah masuk semua, kita aduk-aduk. Tunggu sampai 30 menit. Setelah itu kita matikan kompornya. Beri 1 sendok garam kalau merasa masih kurang rasanya. Setelah itu, pindahkan kuah mie ke dalam mangkuk yang sudah disediakan dengan menggunakan sendok sop. Ambil mie dengan garpu sebanyak yang kita inginkan. Kemudian ambil telur dan tomat
dihias di pinggiran mie-nya. Lalu tuangkan kuahnya di atas mie. Kuah diambil sesuai selera kita. Nah, mie gomak khas Sumatera Utara sudah siap disantap. Ini adalah makanan khas tradisional dari Sumatera Utara. Namanya adalah mie gomak atau spaghetti Medan. Sekian video yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.